Yudi Syabani Haryadi dengan NIM 230803102059 dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang Financial Market Instrument atau instrumen pasar keuangan dari kelas sekuritas dan portofolio kelas B. Selanjutnya di sini ada pokok materi. Yang pertama ada definisi pasar keuangan, yang kedua ada bentuk-bentuk pasar keuangan, yang ketiga ada kebijaksanaan pasar uang, yang keempat ada inflasi dan investasi, dan yang terakhir ada hubungan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama di sini ada definisi pasar keuangan, yaitu instrumen pasar keuangan adalah aset atau dokumen yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Dalam pasar keuangan dilakukan aktivitas keuangan baik dalam penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan penjualan mata uang yang dilakukan di pasar uang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pasar keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama ada pasar modal atau capital market, yaitu tempat bertemunya investor dan perusahaan yang membutuhkan dana, yang dimana transaksi jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar modal sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada pasar perdana, yaitu tempat perusahaan pertama kali menjadi saham atau obligasi kepada investor sebelum dicatatkan di bursa. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu tempat perdagangan efek yang telah diterbitkan sebelumnya, yang dimana investor bisa membeli dan menjual saham secara bebas. Selanjutnya ada pasar uang atau money market, yaitu tempat perdagangan instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari setahun yang memiliki likuiditas tinggi seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, deposito berjangka, dan obligasi jangka pendek. Ada 4 ciri-ciri dari pasar uang sendiri. Yang pertama ada jangka pendek, yang kedua ada likuiditas tinggi, yang ketiga ada risiko rendah, yang keempat ada tujuan utama. Selanjutnya di sini ada pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal sendiri yaitu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang penawaran dan perdagangan efek, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Selanjutnya ada pasar uang, yaitu tempat atau mekanisme di mana berbagai instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya memiliki jatuh tempo dari 1 tahun, memiliki likuiditas tinggi. Perbedaan pasar uang dan pasar modal, yaitu pada pasar uang sendiri fokus pada kebutuhan dana jangka pendek, sedangkan pasar modal menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan investor. Di sini ada hubungan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama ada faktor fundamental, yaitu dipergunakan dalam menganalisis harga saham. Yang kedua ada pendekatan portofolio, yaitu harga saham diharapkan akan mempengaruhi nilai tukar dalam bentuk korelasi negatif atau hubungan dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, yaitu untuk mendorong masyarakat untuk menabung di bank yang bisa membawa manfaat pada turunnya inflasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu instrumen pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif merupakan komponen utama dalam pengelolaan portofolio investasi. Pemilihan dan diversifikasi instrumen ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Memahami karakteristik dan perilaku instrumen pasar keuangan sangat penting dalam membangun portofolio yang seimbang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.